Shalom, selamat malam. Sebelum saya ingin membahas tentang sejarah pengakuan iman rasuli, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Payung. Saya masih kuliah di kampus Universitas Kristen Indonesia Toraja. Di sini saya akan membahas tentang sejarah pengakuan iman, tentang sebagai tugas, di mana sebagai tugas akhir dogmatika 1 dari dosen pengampu Bapak Pendeta Alpius Pasulu PH. Pengakuan iman terdiri dari beberapa kata. Dari bahasa Latin dikatakan credo, dan dari bahasa Inggris dikatakan creed, dan dari bahasa Indonesia dikatakan credo. Dari kata itu masing-masing memiliki arti yang sama, yaitu aku percaya. Credo atau pengakuan iman ini mengacu pada keseluruhan gereja dan diterima sebagai ringkasan pokok iman Kristen yang formal dan universal. Ada 3 credo yang diterima secara universal di gereja, yaitu yang pertama Symbolum Apostolikum atau pengakuan iman rasuli, dan yang kedua Symbolum Messiano Constantinopelitum atau pengakuan iman Mesia Konstantinopel, dan yang ketiga yaitu Symbolum Athanasianum atau pengakuan iman Athanasius. Dari sejarah perumusan pengakuan iman rasuli yang membelatar belakangi pengakuan iman adalah pelayanan baptisan. Dari gereja mula-mula, yakni membaptis orang dewasa yang bertobat menjadi Kristen dengan syarat dasar untuk menyatakan pengakuan imannya di depan umum. Inti pengakuan iman para calon yang dibaptis atau yang akan dibaptis ini adalah tentang Allah Trinitas. Karena baptisan dilakukan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perumusan pengakuan iman ini mulai menjadi tetap pada abad kedua. Pengakuan iman rasuli yang sekarang disusun mulai abad keempat sampai abad ke-10. Di gereja timur ada berbagai pengakuan iman yang muncul, namun yang dikenal dan diterima umum adalah apa yang kita kenal dengan pengakuan iman Konstantinopel. Pengakuan iman ini berasal dari jemaat Yerusalem yang kemudian ditambahkan dengan beberapa unsur keahlian Kristus dan Roh Kudus dan ditetapkan dalam Konsili Konstantinopel pada tahun 381. Pengakuan iman rasuli ini dikatakan atau disebut adalah rasuli karena isinya mengungkapkan pokok-pokok pengajaran para rasul seperti yang tercermin dalam Alkitab Perjanjian Baru. Di kalangan gereja di Indonesia, pengakuan iman rasuli dikenal dengan sebutan 12 pasal pengakuan iman. Makna pengakuan iman rasuli ialah: yang pertama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Maknanya itu hendak mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, serta memelihara dan memerintahnya. Dan yang kedua, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maknanya yaitu hendak mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya untuk berkarya menyelamatkan semua manusia. Dan yang ketiga, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Maknanya yaitu bahwa Roh Kuduslah yang membuat karya penyelamatan Kristus efektif dalam hidup orang percaya yang telah diampuni dan diberikan hidup yang kekal. Sekian dari pembahasan saya tentang sejarah pengakuan iman rasuli. Mohon maaf jika masih banyak yang salah atau tidak dengan sejarah pengakuan iman rasuli yang sesungguhnya, atau masih banyak yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.